Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat Apa selalu. Ustaz? Sehat-sehat. Barakallah. Ya, insya Allah sehat terus, insya Allah. Amin. Ini udah pada sahur belum nih? Udah, udah Belum. dong Ustaz. Kita Buka sama pas Boy. telur ceplok Ustaz. Sama telur ceplok. Alhamdulillah. 2 jam setengah lagi baru buka. Oh, Di mana gitu. itu? Di Di Amrik New ya? York, Siap. di New York Jumat, Minum. Sabtu. Oh Inji. Selamat ya punya wali kota muslim. Iya, belum Allah. belum tentu itu. Itu masih primary Belum. nanti. Anunya masih November. Oh, Oh, mudah-mudahan Allah melancarkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. baik kita mulai aja ya sebentar. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhan. Baik Bapak Ibu pencinta Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala jami' ni'mati allati la tuhsa abada. Wa kam min ni'matin an'amta 'alaina qala laka syukru. Wa kam min baliyatin ibtalaitana qala laka sabruna. Subhanak, subhanaka ma syakaranaka haqqa syukrika. Subhanak, subhanaka ma abadanaka haqqa ibadatik. Subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrika. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini bisa ada kajian. Ya, sudah 2 hari kita off. Mudah-mudahan hari ini dan besok dan seterusnya terus ada kajian insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maha suci Engkau ya Allah, kami sadari bahwa kami belum berzikir sebagaimana semestinya kami harus berzikir kepada Engkau ya Allah. Kami belum bersyukur sebagaimana semestinya kami harus bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kami belum beribadah sebagaimana semestinya kami harus beribadah kepadamu ya Allah. Subhanallah. Maka bantulah kami, berikanlah kami kekuatan. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami dan berikan kami kekuatan ya Allah. Kekuatan untuk selalu berzikir padamu, untuk selalu mensyukuri nikmatmu, dan untuk selalu memperbaiki ibadah padamu. Salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedahsyat apapun ibadah kita, sesungguhnya tidak akan bisa mengcover nikmat-nikmat Allah yang begitu dahsyat. Sehebat apapun. Bahkan ungkapan yang tadi saya bacakan, itu adalah ungkapan para malaikat yang dari sejak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla hanya beribadah saja. Ada hanya sujud sejak pada Allah. Dari pertama kali diciptakan, ada yang ruku saja. Subhanallah. Dari diciptakan sampai akhir nanti, wafat semua akan wafat, semua akan mati. Begitu dahsyatnya para malaikat menyadari betapa agungnya Allah. Keagungan Allah, kedahsyatan Allah, kemahabesaran Allah tidak bisa diukur dengan akal kita. Tidak bisa dihitung. Sementara ibadah kita itu bisa dihitung. Bagaimana yang tidak terhitung dan tidak terhingga di cover dengan sesuatu yang bisa terhitung. Itu hal yang mustahil. Disinilah baru kita sadari betapa orang kalau benar-benar cinta Allah, dia tidak akan lepas berzikir. Itulah
Orang-orang yang selalu bertakwa pada Allah adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Di waktu yang bersamaan, dia menyadari tanpa Allah kita adalah tidak ada apa-apanya. Maka kita selalu minta kekuatan dari Allah setiap saat. Jadi ada dua, rasa kebersamaan Allah karena kita minta kekuatan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi rasa titik nol minta pertolongan kekuatan dari Allah itulah esensi daripada ibadah. Jadi ibadah adalah ketika kita membesarkan mengagungkan Allah dalam arti kita meminta kekuatan dari Allah. Kenapa minta? Karena memang kita itu la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Kalau hanya minta pertolongan pada Allah saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang memasuki hati kita. Tapi ketika kita minta tolong dan kita rasa bersamaan dengan Allah, itu lebih dahsyat. Subhanallah. Jangan dipahami yang penting kita minta tolong pada Allah, minta tolong iya. Tapi meminta tolong itu harus merasakan ketidakberdayaan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ilustrasinya sangat mudah sekali. Ilustrasinya sangat mudah sekali. Alhamdulillah Allah memberikan harta kepada kita, kita diberikan kecukupan oleh Allah. Ini ilustrasi. Hanya ilustrasi antara makhluk dan makhluk. Antara manusia dan manusia. Apa yang terjadi seandainya kita fakir? Sangat fakir. Tidak bisa ngapa-ngapain. Makanan tidak ada. Lapar terus. Melilit perut kita. Gak punya apa-apa. Otomatis kita minta tolong. Ketika rasa ketidakberdayaan inilah yang menggerakkan kita minta tolong. Kemudian ada manusia yang baik hati datang ke rumah kita, kita betul-betul rasa bersamanya akan nyaman. Ya, orang yang baik hati membawa kita membawa mengajak kita makan, mengajak kita diberikan segalanya, kita akan merasakan kenyamanan. Itu antara manusia dan manusia. Kita kasih ilustrasi yang ekstrim, kejam, binatang, taruhlah anjing. Subhanallah. Ada istilah jawi' kalbaka yatba'aka. Jawi' kalbaka yatba'aka. Jadikan anjing itu lapar, maka dia akan ikut Anda. Ini sangat tenar. Maka itu anjing itu akan nurut kepada tuannya karena dikasih makan apalagi dalam keadaan lapar. Dikasih. Subhanallah. Dia akan selalu mendampingi tuannya kemana-mana. Dipisahkan nggak mau kan. Mungkin bukan hanya apa anjing. Subhanallah. Kucing pun demikian. Ada orang yang sangat dengan kucing kalau dekat, wah ini orang yang nolong saya nih. Langsung kucingnya mendekati kok orangnya itu. Subhanallah. Itu fitrah. Binatang lain juga begitu. Burung, subhanallah. Ada yang melihara burung begitu, subhanallah. Itu ekstrim kenapa? Karena pembandingnya adalah binatang. Ternyata tumbuh-tumbuhan pun demikian. Ketika kita menyiram, terus kita perhatikan, kita rawat. Subhanallah. Berzikirlah Anda, ingatlah Allah. Kita bisa menjadikan tumbuh-tumbuhan ini, dia mendengar. Tapi kita tidak tahu. Tumbuh-tumbuhan ini pun berzikir, bertasbih. Tapi kita tidak paham. Subhanallah. Bayangkan, itu kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk selain manusia. Bayangkan kalau ada manusia tidak merasa titik nol la haula wala quwata illa billah. Maka inilah yang disebut dengan kekufuran tertutup. Kafar tutup. Dia merasa hebat. Merasa, wah ini punya saya, punya saya. Maka banyak yang tidak berdoa. Maka rasa meminta tolong pada Allah
dan rasa kebersamaan Allah, itulah yang harus kita tanamkan. Tanamkan di dalam hati kita ketidakberdayaan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Sulit antara rasa dan tahu. Tidak ada yang tidak tahu Allah yang berkuasa. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu bahwa milik Allah langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada yang tidak tahu Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tapi tidak semua orang merasakan bahwa Allah memang benar-benar memiliki semua yang di langit dan di bumi serta seisinya. Tidak semua orang merasakan hal itu. Tahu dari mana Ustaz? Karena kata-katanya qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kalian bersyukur. Sedikit sekali yang merasakan bahwa kita bisa melihat itu pun karena kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan rasa kebersamaan Allahnya kita rasakan, ya Allah, telinga, pendengaran, kulit, tangan, kaki. Ini adalah tanda kebesaran Engkau dan merekam apa yang saya lakukan. Disitulah rasa la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, keberadaan kita nol. Kalau tidak ada indera ini semua, tidak ada organ tubuh ini semua, titik nol inilah yang menumbuhkan, ya Allah, aku butuh Engkau. Dan ketika ini merekam semua, ya Allah, aku merasa bersamamu. Rasa kebersamaan dengan Allah, rasa kebersamaan Allah inilah yang harus kita tumbuhkan. Rasa kebersamaan Allah inilah yang automatically akan merasakan membutuhkan kekuatan dari Allah. Kebanyakan kita enggak, yang semua tahu iya karena abudu wa iya karena nasta'in, tapi tidak merasakan titik nol la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan titik nol ini tidak ada yang mengatakan saya sudah enggak bisa. Karena berbicara jiwa, tidak ada yang mengatakan saya sudah sampai titik nol, tidak. Karena karena hawa nafsu kita merasakan saya bisa, saya mampu, ini semua karena milik aku, milik aku, milik aku. Maka itu ada kecenderungan manusia mengaktualisasikan dirinya di hadapan orang-orang, di hadapan manusia yang lain. Inilah saya. Soal. Maka manusia banyak membutuhkan pengakuan orang lain. Soal. Inilah kemusyrikan yang tanpa kita sadari. Inilah penyebab Allah meninggalkannya. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, maka aku ingat kamu. Subhanallah. Berarti redaksi ini menunjukkan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla. Sama. Wala takunu kalladzina nasallah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, yang lalai terhadap Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka bukan Allah lupa, tapi Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Subhanallah. Inilah hadis yang kemarin yang saya bahas. Manil tamasa ridullah bisakhatin nas, kafahullah mu'dadan nas. Wa manil tamasa ridhan nas bisakhatillah, wakalahullahu mu'dadan nas. Barang siapa mengejar ridha Allah yang menyebabkan manusia membencinya, dia mengejar ridha Allah, maka Allah mencukupi dirinya dari ketergantungan kepada manusia. Inilah orang yang merdeka. Di balik, barang siapa yang mengejar ridho manusia dan menyebabkan Allah murka, maka Allah membiarkan orang ini besar ketergantungannya kepada manusia. Soal. Karena yang dipentingkan adalah bagaimana dia dianggap,
dihormati oleh manusia, dia diakui, rasa ingin diakui oleh manusia, rasa ingin dipuja oleh manusia, itulah kemusyrikan. Dan menurut teori-teori Barat, titik klimaks kebahagiaan seorang itu karena ketika orang lain mengakuinya, aktualisasi diri. Subhanallah, kebutuhan manusia. Ini menurut teori mereka. Sementara kita orang beriman tidak. Justru kita tidak mengenal who am I kalau kita tidak mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, maka mengenal dirinya. Tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal diri kita. Itulah yang selalu saya katakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Janganlah Anda seperti orang-orang melupakan Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Subhanallah. Aktualisasi diri sekarang itu sangat dahsyat di media sosial yang ada sekarang. Subhanallah. Di media-media sosial menunjukkan who am I. Dia pamer kecantikannya, dia pamer hartanya, dia pamer bla 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 bla. Mengerikan. Karena tujuan hidup tidak membesarkan diri. Orang yang membesarkan diri, dia lupa terhadap dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah la haula wala quwata illa billah. Dan dia lupa bahwa dia dalam monitoring, diawasi, dilihat, diteliti oleh Allah setiap detiknya. Maka kata-kata janganlah Anda melupakan Allah, itu sebetulnya keuntungan buat kita. Bukan berarti Allah membutuhkan kita. Barang siapa yang mengejar ridho Allah tapi menyebabkan orang benci, Allah akan menjadikan dia merdeka. Ini bahasa saya. Tadi saya sudah translate dari hadis ke bahasa Indonesia, sekarang pakai bahasa saya. Maka orang yang merdeka sesungguhnya adalah orang yang mengejar ridha Allah. Orang menghina kita, sejuta manusia menghina kita, mencaci maki kita, ghibahin kita, menfitnah kita. Dia hanya keep smiling. Saya tidak membutuhkan pujian manusia. Saya tidak membutuhkan pengakuan manusia. Yang terpenting adalah pengakuan Allah. Sementara teori Barat, orang yang sukses bukan hanya orang yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sekunder. Menurut teori Barat, dia lebih daripada itu. Dia hidup lebih lux, dengan penampilannya, dengan hartanya, dengan rumahnya, dengan kendaraannya, dengan perhiasannya. Tapi kurang, menurut teori materialistik kurang. Kalau Anda punya segalanya tapi tidak diakui oleh manusia, wah, belum ada kebahagiaan. Tapi ketika Anda punya harta, punya jabatan, punya apapun, kemudian diakui oleh manusia, wah, hebat. Disitulah titik kebahagiaan yang ilusif. Tapi menurut Barat, teori Barat itulah kebahagiaan sebenarnya. Maka orang mencari popularitas. Bukankah media-media sosial yang sekarang itu mengarah kepada aktualisasi diri? Innalillahi wa rajiun. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita banggakan toh dari awal kita mimma immahin. Subhanallah. Kita ini dari status air yang hina. Kemudian nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Titik nol di dalam kubur habis. Maka orang yang berzikir, dia ngerti siapa dirinya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inilah namanya titik ketidakberdayaan. Dia malu menunjukkan who am I. Dia malu menunjukkan inilah saya. Dia malu menunjukkan saya orang hebat. Dia malu menunjukkan saya punya segalanya. Malu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu inilah yang disebut dengan keimanan yang sesungguhnya. Bukan malu kepada manusia, malu kepada Allah Azza wa Jalla. Lisan kita mengucapkan Allah yang memiliki langit dan bumi, serta seisinya, termasuk tubuh kita.
Tapi perilaku kita menunjukkan inilah aku memilikinya. Maka Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sudah sampai level la haula wala quwata illa billah, ya Allah tolong aku kasih kekuatan ini semua karena Engkau ya Allah. Dia menyadari rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan dengan Allah semakin merasakan titik nol. Subhanallah. Seorang dirjen, pejabat negara, di depan stafnya, bawahannya, dia merasa tinggi, semua harus melalui dirjen. Subhanallah. Tapi ketika para dirjen ini duduk bersama menteri, dia tidak berdaya. Subhanallah. Menteri, tapi menteri ini ketika duduk bersama presiden semakin tidak berdaya. Jadi kebersamaan itulah mengandung titik ketidakberdayaan. Subhanallah. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ma'iyatullah, rasa kebersamaan Allah akan kita rasakan la haula wala quwata illa billah. Terus apa yang kita banggakan? Saya punya ilmu, saya punya ini, samping saya, di depan saya ada yang memilikinya. Allah. Kok di depan redaksi hadisnya begitu? Tajidhu tujahaka. Engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Itu hadis. Dan ini sudah saya jelaskan. Ihfazillah, yahfazka, ihfazillah, tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Jagalah Allah, maka Anda akan mendapatkan Allah di depan. Depan kita. Subhanallah. Kita pinter, kita mengajar. Gelar kita profesor doktor, menjadi guru besar. Tapi ketika kita, ya Allah, Engkau bersama aku ini nothing. La subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aku gak punya ilmu sedikit pun kecuali dari Engkau. Tawadu dia. Tidak menunjukkan saya ini adalah seorang guru besar. Subhanallah. 'Allama insana ma lam ya'lam. Kata-kata 'allamal insan, Allah yang ngasih ilmu. Dan yang tidak tahu menjadi tahu. Itu pemberian dari Allah. Maka rasa kebersamaan Allah itulah yang kita tumbuhkan sehingga titik nol kita rasakan. Ketika kita titik nol kita rasakan, maka kita merasakan membutuhkan Allah. Tidak aneh di dalam hadis kita mulailah segala perbuatan, segala pekerjaan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit Bismillah. Pegangin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngambil HP, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mau ngambil garpu, mau ngambil sendok, Bismillah. Mau makan nasi, Bismillah. Nyuci piring, Bismillah. Mau nyetrika, Bismillah. Subhanallah. Bagaimana Bismillah itu adalah ada dua. Anda rasa kebersamaan Allah dan tidak bisa menggerakkan tangan Anda memegang ini semua kecuali dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi rasa ketidakberdayaan sehingga kita menumbuhkan rasa butuh. Jadi butuh itu karena kita memang titik nol, tidak berdaya. Tadi ilustrasi tadi. Kalau kita fakir, makan nggak punya, ini nggak punya, oh, gimana nih ya? Ada tetangga punya beras lebih, tolong dong saya. Ini ilustrasi saja. Atau dibalik, Anda punya tapi Anda tidak punya kesehatan, sakit-sakitan, mau nggak mau Anda ke dokter. Apa yang dikatakan dokter, saya ikut aja lah. Maka titik ketidakberdayaan itulah menumbuhkan rasa iya karena budu wa iya karena stain. Lisan kita mengucapkan iya karena budu wa iya karena stain berapa kali dalam satu hari? Minimal kita 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Minimal. Bayangkan 17 kali kita mengucapkan itu, belum tentu ada rasa. Tahu dari mana? Perilaku kita jarang berdoa.
Tahu dari mana apa yang kita kerjakan tanpa bismillah? Tahu dari mana kita tidak merasakan kita kadangkala hati dan pikiran kita negatif. Hmm, orang ini. Hmm, jangan-jangan. Jangan-jangan. Dia lupa pikiran itu Allah melihatnya. Bukan berarti kita menjadi malaikat, kita punya hawa nafsu, ada godaan setan, ada godaan hawa nafsu, tetap manusiawi. Tetapi bagaimana kita menaklukkan jiwa atau menaklukkan hawa nafsu kita kalau bukan ma'iyatullah, rasa kebersamaan dengan Allah. Kalau bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita merasa kebersamaan Allah dan merasa titik nol, maka kita butuh kekuatan dari Allah. Subhanallah. Di depan saya ada obat. Ini, ini obat ini, gitu kan. Siapa yang membuat obat ini? Manusia. Siapa yang ngasih ilmu? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita megang, Bismillah. Baru megang. Ya Allah. Depan saya ada obat-obatan, ada air minum. Megang, Bismillah. Pegang, Bismillah. Wah, ini baterainya habis nih. Charger, Bismillah. Nama Allah terus. Ya Allah, ini semua dari Engkau. Dan rasa selalu bersama Allah akan tumbuh. Rasa kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi rasa kebersamaan Allah itulah yang harus kita tumbuhkan. Sehingga kita membutuhkan kekuatan dari Allah. Berbahaya kalau kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Pikiran dan hati kita bebas akhirnya. Tidak ada yang bebas. Nafas kita gerakan paru-paru kita diatur oleh Allah. Bagaimana bisa melupakan Allah? Mata kita sekarang bisa melihat itu pun karena Allah yang memberikan mata kita. Kita bisa mendengar saat ini. Telinga kita yang membuka adalah Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa mendengar. Dan inilah sumber ilmu. Indra yang dahsyat adalah pendengaran. Subhanallah. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Malu diri kita ketika kita baca Al-Quran. Iya benar juga, sedikit sekali yang bersyukur. Maka rasa inilah yang tumbuh, harus kita tumbuhkan. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi tadi. Sudahkah kita merasakan bahwa memang kita butuh Allah? Kalau kita merasakan bersama Allah dan membutuhkan Allah, titik yang dahsyat adalah an-nafsul mutmainnah. Level yang dahsyat adalah jiwa yang tenang. Level yang tidak bisa dibayar dengan uang miliaran rupiah adalah an-nafsul mutmainnah. Dihina, dicaci maki, bahkan diancam dibunuh. Di depan saya sudah ada parang. Ya. Waktu itu dikepung ya, di hutan. Tidak ada rasa takut, bukan berarti kayak sok jago bela diri, bukan. Nauzubillah. Karena ada Allah. Bagaimana kita bisa berkeluh kesah? Saya punya masalah ini, duh, gimana, duh, dah, duh, 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 duh. Soal, bukankah lisan Anda mengatakan ini semua ada yang mengaturnya? Bukankah kita tahu Allah mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya? Bukankah kita menyadari bahwa langit dan bumi serta isinya semua adalah dengan izin Allah? Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Subhanallah. Subhanallah. Kadang-kadang kita lupa. Tidak ada satu daun pun yang terjatuh. Allah tahu. Semua Allah tahu.
satu butir biji-bijian yang di dalam kegelapan malam, yang gelap gulita, atau di dalam lautan, sekecil apapun Allah tahu. Kalau Anda mengatakan saya punya masalah, ya apakah Allah tidak tahu? Sekarang, iya Allah tahu, tapi ketika kita berkeluh kesah, apa yang mafatil ghaib, semua kunci-kunci yang kita nggak tahu, ghaib itu sesuatu yang kita tidak ketahui, ghaib sesuatu yang nggak nampak, itu Allah tahu. Mafatil ghaib. Yang tahu hanya Allah tok gitu kan. La ya'lamu illahu. Hanya Allah tok. Kadang-kala, kenapa kamu sedih kayak gini? Kamu nggak tahu perasaan saya. Hanya saya doang yang tahu. Eh, Allah tahu. Bagaimana Anda mengatakan hanya Anda tok yang tahu? Allah maha-maha tahu. Kita ini merasa tidak dilihat oleh Allah, maka berkeluh kesah akan keluar dari hati pikiran kita, bahkan tutur kata kita. Kenapa? Karena tidak bersama Allah dan tidak membutuhkan Allah. Kalau kita rasa bersama Allah dan kita membutuhkan ya Allah, la haula, maka akan ada ketenangan, minta, minta, minta. Subhanallah. Maka kalau dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin, daun apapun yang kecil, daun jatuh, tek, jatuh, kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu daun pun kecuali Allah mengetahui. Ini dalam surat Al-An'am ayat 59. Tidak ada satu butir pun di daratan, di lautan, kecuali Allah mengetahui. Semua apapun di bumi yang dalam gelap, butir yang kecil Allah tahu. Bagaimana kita mengatakan saya punya masalah berat, saya punya masalah berat, saya punya masalah, bahkan berkeluh kesah, sementara kita tahu Allah itu mengetahuinya. Tinggal Allah menunggu apakah hambaku ini berzikir pada aku, dan aku janji, fadkuruni adkurku washkuruni wala takfurun. Ingat aku ingat kamu. Janji Allah nggak mungkin meleset, tapi mayoritas manusia meremehkan janji Allah ini. Iya. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, orang yang sholatnya benar, benar-benar sholat yang berkualitas. Idza masu syarru jazuan wa idza masul khairu manan illal musallin. Dia tidak gampang berkeluh kesah. Bukan berarti orang itu cereng, hilang problematikanya, bukan. Garis hidup adalah ujian. Memang itu garis hidup. Nggak bisa, nggak, itu memang garis hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya mengerti garis hidup itu ujian. Tapi Allah tidak membiarkan Anda dikasih ujian supaya kita la'allakum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Dan kami uji mereka agar mereka kembali kepada Allah. Bukankah setiap saat kita kembali pada Allah dalam arti kita salat? Bukankah setiap saat kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, mau untung nggak? Kalau bahasa saya ini hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo salat, ayo untung, mau untung nggak? Mau happy nggak? Anda kalau mau happy, ayo. Ini dipanggil oleh Allah. Hayya 'alal itu, hayya 'ala itu ayo salat. Hayya 'alal falah, falah itu keuntungan, kebahagiaan. Al-falah, hayya 'alal falah, ayo buruan sini. Subhanallah. Maka kalau kita lihat redaksi Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Idza masu syarru jazu'a. Wa idza masul khairu manu'a. Ini surah Al-Ma'arij. Illa al-musallin. Orang itu diciptakan ada sifat berkeluh kesah dan kikir. Apabila dia mendapatkan kesengsaraan, dia berkeluh kesah. Apabila dapat harta, tidak mau sedekah. Semakin punya harta, semakin susah sedekahnya. Dan kita lihat, orang yang hartanya banyak bukan berarti sedekahnya banyak. Belum tentu.
Kadang kalau orang biasa-biasa saja, bahkan pas-pasan, sedekahnya lebih banyak daripada orang punya duit banyak. Oh, orang pas-pasan, udah nggak apa-apa lah. Sedekah kasihan. Ini anaknya sakit, istrinya sakit, ini kecelakaan di dalam keadaan sudahlah kita kasih. Saya nggak punya apa-apa ini pas-pasan banget nih. Udahlah sekian. Padahal pas-pasan. Ada orang kaya, dia dengarnya, oh kasihan. Hanya mendengar saja, tidak tergugah. Baru kita paham redaksi Al-Quran. Wa idza masal khairu manu'a. Dia semakin banyak harta, semakin pelit. Illal musalli. Kecuali orang yang sholat. Kecuali orang yang sholat. Alladzina hum ala salatim daimun. Ini dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, dan seterusnya. Anda jangan ngeritik Al-Quran. Saya sudah sholat kok berkeluh kesah. Karena sholatnya tidak masuk di dalam hati kita. Bukankah kita diajarkan selalu rasa bersama Allah dan meminta kekuatan dari Allah? Meminta kekuatan dari Allah tidak akan kita rasakan kecuali kita merasakan la haula wala quwata illa billah. Saya megang obat ini dengan tangan saya. Tangan ini siapa yang menggerakkan? Allah. Gitu. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian ini sangat bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak mudah berkeluh kesah dan kita selalu berzikir pada Allah dan kita akan lanjutkan kajian ini besok insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.